hanya dekat Allahku. Rasa tenang, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. hanya dekat, Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. ku ingin selalu Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu. katakan sungguh indah, Sungguh indah bersamamu. katakan sungguh indah, Sungguh indah bersamamu. Mari jangan cemu-cemu saudara, kita menyembah Dia. Mari kita pergunakan waktu ini, sebab Tuhan Allah yang senang disembah. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang setia. Kami tidak bisa hidup jauh dari hadirat-Mu. Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Sebab setiap apa yang kami alami Tuhan, kami tahu semuanya atas perkenanan-Mu. Dan sore hari ini kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan, atas setiap kasih dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami percaya ketika kami di dalam hadirat-Mu, ada kuasa Tuhan nyatakan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Saat ini yang berbeban berat Tuhan angkat dan Tuhan jamah saat ini Bapa. Kami percaya kuasa-Mu nyata bagi setiap kami. Inilah pujian persembahan kami Yesus, kiranya boleh menjadi dupa-dupa yang harum di hadapan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Kami mengundang untuk jemaat bangkit berdiri. Saat sore hari ini boleh angkat tangan. Yang hatinya bersuka cita memuji Tuhan, kita boleh lambaikan tangan. Amin.
hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Ya, mari angkat tangan kita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah bersuka, bersuka, bersuka. Ayo mari jemaat dalam Maron, kita mau Tuhan. bersuka cita buat Tuhan. Bersuka, Karena sore hari ini Tuhan memberkati kita semua. bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, Katakan sekarang. sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Tetap bersuka cita karena hadirat Allah ada di tempat ini. Amin. Ada di gereja ini. Amin. Haleluya. Katakan kanan kiri saudara, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Siapa yang kita kalahkan? Bisa dikalahkan Amin. Iblis yang kita kalahkan. darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Saya lebih dari pemenang. Mari sama-sama angkat tangan. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus saja segala raja. Haleluya. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih. Katakan saya lebih. Saya lebih dari pemenang. Katakan kita lebih. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lagi. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Silakan duduk kembali. Di dalam firman-Nya dikatakan Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan,
yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia Tuhan sanggup pulihkan saudara dan saya. Dia Tuhan Allah sanggup menyembuhkan penyakit saudara dan saya sore hari ini. Amin. Amin. Engkau Tuhan yang setia, Waktumu selalu yang terbaik. waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Ya Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Di dalam persoalan kami Tuhan, Engkau sumber kedamaian di dalam hati kami Tuhan. satu-satunya yang ku andalkan, Satu-satunya. satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan. Katakan dengan iman. Katakan dengan iman percaya saudara. Sebab yang kita miliki hanya Allah. Satu-satunya yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi sumber pengharapan. Karena pengharapan itu tidak pernah mengecewakan bagi orang yang sungguh-sungguh, yang tulus mengasihi Dia, sungguh-sungguh berpengharapan kepada Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, Kami serahkan kepada hamba-Nya. satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat sore hari ini. Tuhan, Kau hadir bersama-sama kami pada saat ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk anugerah Tuhan. Biarlah pada sore hari ini kami boleh datang beribadah dengan segenap hati kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sudah memberkati kami jauh melebihi apa yang sudah kami pikirkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, salam orang-orang terbahagia di Kota Maron ya. Ayo kita belajar ya. Salam orang-orang terbahagia di Maron. Itu saya, itu kamu, itu kita semua. Bahagia ini, terbahagia ini jauh lebih, grade-nya lebih tinggi loh, saudara. Daripada terkaya, daripada terpintar ya. Kalau terbahagia ini orang kaya belum tentu bisa bahagia. Lalu, oh ya, saya lupa memperkenalkan. Saya Budianto Leho, kami dari Surabaya. Saya pelayanan di FGBMFI, Full Gospel Businessman Fellowship Internasional, bersama dua rekan kami, Pak Tukri dan Pak Soki Mien. Ya, saya kenal Pak Amin ini
juga dari wadah pelayanan FGBMFI. Dan beberapa saya lihat dari kita juga dari FGB ya, ya Pak. Ya, yang tahu ikut full gospel siapa ya? Bisa. Oh, jadi nggak asing lagi ya? Nggak asing lagi. Oke. Kita nggak salah, Bapak Ibu kita hadir pada sore hari ini di rumah Tuhan. Kenapa saya katakan nggak salah? Waktu saya jadi presiden chapter itu, saya ini kenalkan dulu ya, saya usaha di bidang IT, jadi komputer, lalu videotron, lighting, kadang-kadang gereja ada yang pakai videotron itu saya sering masang. Gitu. Lalu saya satu istri dan perempuan dan 3 orang anak, laki perempuan, ya. Kenapa tadi saya katakan kita tidak salah hadir pada sore hari ini? Karena waktu saya jadi presiden chapter dulu, saya itu ada pertandingan bulu tangkis APCOM. APCOM itu Asosiasi Pengusaha Komputer. Jadi ownernya itu yang bertanding begitu loh. Nah, waktu itu kami fellowship-nya, persekutuannya hari Rabu. Lalu pertandingan masuk semifinal itu hari Rabu juga begitu loh. Jadi ini tabrakan. Teman-teman kalau di Full Gospel tahu kan, kalau dia jadi chapter presiden, dia yang bertanggung jawab untuk mengatur chapter itu, persekutuan itu. Saya kepingin sekali ikut pertandingan itu. Tapi saya juga harus tanggung jawab di chapter, ya kan. Akhirnya saya memutuskan saya harus ikut di pertandingan badminton itu. Karena begini alasannya. Alasannya tahun lalu saya itu dapat juara 2 begitu. Jadi tiap tahun digelar. Saya dapat juara 2, dapat trofi juga dapat sejumlah uang. Ya, kami bagi 2, kan ganda. Kan Rabu itu, tapi saya begini teman-teman, saya nggak bisa alasan kalau saya mau olahraga, mau badminton, mau ada pertandingan kan enggak, saya presiden chapter, saya harus jaim gitu loh. Jadi saya bohong-bohong kecil waktu itu. Saya katakan, teman-teman, sorry kalau minggu depan saya enggak bisa hadir. Karena saya ada urusan pekerjaan keluar kota begitu. Ya, alasan. Ya, itu saya. Lalu hari Rabu itu saya ikut bertanding. Tapi saya bertanggung jawab juga. Jadi ya berbohong tapi bertanggung jawab mengatur chapter itu. Jadi siapa yang berbicara, siapa yang WL, siapa yang main musik begitu. Lalu saya bertanding. Ya di semifinal itu ternyata waktu ngambil bola di depan itu kaki tumit saya kegeser begitu. Akhirnya saya enggak bisa berdiri Pak, enggak bisa berdiri. Akhirnya saya dibopong ke rumah sakit karena ini engselnya geser begitu, sangat parah. Akhirnya saya di gips pakai crack gitu 3 bulan begitu. Dalam perenungan saya, akhirnya teman-teman tahu kalau saya berbohong. Tapi dalam perenungan saya sepanjang itu, saya baru pertama kali membaca 1 Timotius 4 ayat 8. Itu bilang begini, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Waduh, saya tertegun baca itu ya. Jadi saya berpikir, iya ya, latihan badani terbatas gunanya.
Saya mau sehat, akhirnya nggak sehat begitu. Saya kadang-kadang kalau hari Minggu karena toko di mall itu kepingin buka begitu. Jadi eman-eman begitu, semua eman. Tapi firman Tuhan itu mengatakan latihan badani terbatas gunanya. Baca buku itu terbatas gunanya. Artinya begini, cari uang itu terbatas gunanya. Olahraga itu juga terbatas gunanya. Bukan tidak boleh teman-teman. Tapi ini terbatas begitu firman Tuhan katakan. Karena untuk sampai hidup ini aja. Justru itu saya katakan tadi, kita tidak salah duduk di rumah Tuhan hari ini. Karena itu double porsi, berguna dalam segala hal. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Ya. Dan satu lagi, ini saya belum sharing, masih kesaksian. Firman ini juga meneguhkan saya di teman saya Halim Gunarso, saya katakan nama karena beliau sudah bersaksi. Desember beberapa tahun yang lalu, istrinya itu yang mengatur liburan seorang pengusaha batu bara ya, sangat sukses di Surabaya. Kalau akhir tahun mereka pasti jadwal liburan, jadi istrinya waktu itu jadwal liburan ke Singapura. Pulang-pulang istrinya ngomong kita hari Minggu akan ke Singapura, dia pilih tiket ke Singapura hari Minggu jam 1. Lalu dia sedikit dongkol, dia sedikit marah. Dia katakan begini, "Loh, kamu kok terlalu siang beli tiketnya?" Artinya begini maksud dia, kita akan rugi 1 hari biaya hotel begitu loh. Kan berapa gitu loh, 2 kamar. Orang biasanya kalau traveling itu harus pagi kan. Nah itu yang dia permasalahkan. Tetapi istrinya katakan begini, "Koko kan mau ke gereja dulu. Jadi aku ya belinya siang gitu loh." "Oh iya," dia katakan, iya. Nggak taunya, waktu hari H itu, kita kan dengar itu, Air Asia pagi itu, kecelakaan kan, hilang. Waduh, dia untung istrinya ingat itu untuk beribadah itu. Ya, berguna dalam segala hal. Baik hari ini maupun untuk hari yang akan datang. Mungkin saat ini Bapak Ibu kita enggak paham. Justru itu saya diundang Pak Amin langsung katakan ya. Ya, karena dia ngundang saya beribadah. Karena beribadah saya tahu porsinya adalah 2 gitu loh ya. Nah, saya membawa teman, mungkin salah satu siapa dulu ya, juga bisa membagikan. FI ini cirinya dia akan bersaksi begitu. Ayo, siapa dulu, Pak Tukri atau Pak Ayen? Oh, Pak Ayen, ya kita beri aplaus buat Pak Ayen. Ya, selamat sore, suatu kehormatan kalau saya ada di sini. Terima kasih untuk Bapak-Bapak semua dan Ibu semua. Sekali lagi terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa saya sudah ada di sini, bisa berbagi sedikit pengalaman pribadi saya. Perkenalkan, nama saya Ayen. Saya saat ini bekerja di bidang cateringnya rumah tangga. Saya punya anak, istri 1, anak 2, cucu 2, laki-laki semua. Puji Tuhan, terima kasih. Saya mau bersaksi beberapa tahun yang lalu, banyak kira-kira 7-8 tahun yang lalu, waktu itu saya masih usaha di Pasar Atum. In pelanggan saya orang Pasuruan juga, Probolinggo, mungkin banyak, ada beberapa yang kenal ya. Pada suatu ketika saya sudah rintis, sudah 25 tahun usaha di Pasar Atum itu. Tiba-tiba dalam sekejap, kalau mata saya masih melek itu saya merasa cuma 5 menit aja habis semua. Habis, bahkan minus. Semua aset-aset dijual, untuk nutup hutang pun gak cukup. Bahkan sebagian ada yang dirampas secara paksa. Kayak mobil, barang-barang bergerak itu diambil secara paksa. Ya tapi dengan sopan paksanya. Ini buat saya aja, ini buat saya, ini buat saya.
Saya bilang, ambil. Mobil A, mobil B, mobil C. Kebetulan ada beberapa memang. Ambil. Rumah ini 2 ambil, toko ambil. Tapi ini 1 jangan, sepeda motor, Pak. Ada sepeda motor, sampai sekarang saya bertahan. Sepeda motor. Singkat cerita, kenapa saya bisa usaha bangkrut? Waktu itu saya juga pelayanan, Pak. Saya sudah di FGB, saya juga pelayanan. Ya keliling-keliling, hampir LP di Jawa Timur, bahkan sampai Jawa Tengah, beberapa. Saya pelayanan. Kenapa saya bisa tiba-tiba bangkrut gitu? Saya sempat gak percaya lagi sama Tuhan. Saya pikir udah habis. Bahkan saya sudah minggat, Pak, sudah gak di Surabaya, Pak. Teman-teman gak ada yang tahu. Sudah mungkin 10 hari, Pak, saya sudah di Bali, Pak. Saya tinggal istri saya, anak saya tinggal semua. Tapi puji Tuhan, makanya Tuhan menempatkan kita di pada satu tempat yang benar. Apa saya bilang benar? Satu wadah yang namanya full gospel itu, FGB MFI. Nggak tahu gimana, saya udah nggak niat balik ke Surabaya. Kebetulan saya juga punya teman di Bali, sukses mereka. Saya ditampung, dikasih fasilitas. Dikasih apa semua dah. Ada mobil, ada motor, ada tempat tinggal. Makan gak usah mikir semua. Udah, saya malu bawa balik ke Surabaya, saya bilang sama teman saya. Teman saya bilang akhirnya apa? Gimana kamu kan masih punya keluarga. Kasihan dengan keluargamu loh. Saya bilang, nanti aja dah. Tiba-tiba loh, ini loh hebatnya ya Tuhan. Waktu saya posisi itu di Bali itu saya udah nggak niat mau balik ke Surabaya. Ada orang ngebeltring, halo Ko Ayen, besok ada konvensi ya. Itu orangnya Pak Budi yang telepon. Pak Budi nggak tahu saya nih di mana loh? Memang Ko Ayen di mana? Saya di Bali, Pak. Saya bla 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 bla. Kaget. Gak tahu, memang saya nggak ada yang tahu, teman-teman saya yang komunitas saya banyak yang nggak tahu kenapa. Akhirnya gimana? Pak Budi kemana? Ayo Ko Ayen kita doa. Tuhan Yesus bla 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 bla. Selesai doa, langsung malamnya saya pikir, oke, saya kembali ke Surabaya. Tapi konvensi waktu itu keren, Pak ya, pakai jas, Pak ya. Saya kan nggak bawa jas. Akhirnya apa? Minta teman Surabaya, tolong mampir ke rumah bawain jas saya. Konvensinya di Banyuwangi. Singkat cerita, saya ikut konvensi di Banyuwangi. Nginep 1 malam di Banyuwangi. Waktu itu, akhirnya saya kembali ke Surabaya. Saya berkumpul sama istri, sama warga saya lagi. Tapi ini kalau dia tadi ada Tuhan setia, ada kita selalu mengucap syukur, mungkin benar nggak ada salahnya. Tapi waktu saat itu saya udah nggak bisa begitu, udah nggak bisa mengucap syukur, nggak bisa mengucap terima kasih, udah nggak bisa. Saya waktu itu memang masih ada apartemen, saya tinggal di lantai 17. Saya pikir kalau saya minggir-minggir di jendela, saya jatuh, blok gitu ya. Selesai nih. Cuma akhirnya nggak lakukan itu. Saya pergi ke gereja sendirian. Waktu saya pergi ke gereja, saya ketemu orang lagi. Berkenalan singkat cerita. Orangnya senasib sama saya, Pak. Di gereja itu orangnya lagi bangkrut. Waduh, ketemu saya bangkrut, Stephen itu. Akhirnya saya ajak datang ke apartemen saya. Apa yang saya lakukan? Kita berdoa. Dia juga bangkrut. Mau jual aset juga belum laku-laku. Inilah saya bilang kenapa saya bukan kebetulan, Tuhan memang sudah mengatur hidup kita. Bahkan dia merajut dari kita di rahim ibu kita. Sebelum kita dilahirkan Tuhan sudah merajut. Jadi kita jangan sampai kalau udah percaya sama Tuhan, ingat ya saudara ya, kita percaya aja Tuhan sudah berjanji akan menggenapinya. Itu baru kita percaya. Bagaimana kalau kita setia? Kita kalau setia dan mau melakukan, Tuhan itu bersumpah
untuk menolong dan tidak sekalipun pernah meninggalkan kita. Ingat, kita percaya aja Tuhan sudah berjanji akan menolong kita. Jadi apalagi kalau kita mau belajar melekat. Melekat dalam artian apa? Jangan menyimpang ke kiri. Apalagi selalu kita ngelihat masa lalu. Saya dari kerjaan saya dulu, kalau menurut saya normal-normal aja. Saya di Pasar Atum sudah sukses lumayan. Omset saya besar, tapi saya serakah. Saya kerja di bidang lain lagi. Lumayan, omsetnya besar. Saya juga ganggu orang, kena dicek orang juga. Akhirnya perputaran saya macet, ya udah. Tak nyerah aja udah. Masuk jualin. Cuman pesan saya sampai sini kebetulan kita punya teman komunitas kayak saya di Full Gospel. Dari orang-orang yang biasa semua. Kalau saya datang ke Pak Tukri, saya susah nih. Apa Pak Tukri? Oh Pak Ayan tenang. Saya konglomerat kasih. Pak Budi, saya nih bank saya apa langsung kita doa. Doa itu sangat besar kuasanya. Dimanapun kita berdoa. Kalau bisa memang kita berdoa ya, jangan seperti orang-orang yang mau dilihat orang kan. Kita di tempat-tempat yang tersembunyi pun Tuhan pasti tahu. Saya ada satu ayat, itu Imamat 20, itu buat renungan aja ya. Imamat 20 itu dari 1 sampai terakhir, itu ada ayat 6. Bunyinya kalau nggak salah, ada melihat ke belakang dan juga berzina. Ternyata berzina ini dalam artian yang luas. Termasuk kita masih percaya sama berhala, itu juga termasuk suatu zina ternyata. Itu buat bahan renungan di Imamat 20. Kalau saudara punya sempat di rumah. Jadi maksud saya kalau kita sudah percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan dan memberi kita kecukupan. Karena apa? Tuhan akan memberikan kita itu keperluan kita ya, kebutuhan kita mencukupi kebutuhan kita, bukan keinginan kita gitu loh. Kita pengen ini, tapi Tuhan maunya ini. Tapi puji Tuhan sejak saya kejadian bangkrut gitu, memang saya lewati sangat-sangat sukar waktu itu, sampai benar-benar saya mau makan aja tidak ada, berasnya tidak ada, yang dimasak tidak ada. Saya masih waktu itu punya orang tua, mertua, tapi sekarang sudah nggak ada, sudah almarhum. Bilang berasnya habis. Oh ya, belum beli, padahal memang belum beli, nggak punya tuh. Tapi sungguh-sungguh luar biasa Tuhan mencukupkan. Ada orang mengirim ya ini 2 sak, berarti 1 sak 25 kilo. Lama saya nggak tahu siapa yang ngirim. Ternyata belakangan saya baru tahu, udah mungkin 2 tahun kali baru tahu kalau yang ngirim orang ya saya kenal. Pertama nggak tahu, dia juga nggak ngerti mengirimannya, waktu lagi doa suruh ngirim. Sudah masak berasnya, iwaknya nggak ada. Yang punya tetangga itu ya lumayan baik dia masak sayurnya banyak, waktu itu sayur lodeh kalau saya dikirim. Puji Tuhan. Terus saya tanya sama istri saya, besok kita ngapain lagi ya, kerja apa ya, toko sudah pada tutup semua ini. Akhirnya bagaimana? Yaitu catering, saya udah buka catering ini udah 5 tahunan sekarang. 6-7 tahun ya, udah lebih dari 5 tahun. Puji Tuhan, saya sekarang dipelihara Tuhan melalui dan saya Jadi saya mau sampaikan sekali lagi, Bapak dan Ibu dan adik sekalian yang ada sini, jangan pernah berpaling dan jangan jauh-jauh dari Tuhan. Karena apa? Tuhan pasti sayang pada kita semua. Kalau kita ada tekanan, ada apa, di sana nggak terima,
berkelompok di sana nggak terima, jangan membalas, jangan melawan. Menghindar aja. Cari kelompok teman yang bisa menerima kita. Kita jangan memaksakan kehendak kita. Kita di kelompok ini nggak terima, nggak apa-apa. Kita bisa. Makanya saya kebetulan ada di Wadah FGB. Setiap hari Jumat saya ada komunitas sama teman-teman. Sharing-sharing, ngobrol dan lain sebagainya. Jadi saudara sini, kita jangan sampai salah-salah bergaul sama yang nggak suka sama kita. Oh, usah maksa. Ya kira-kira itu aja yang kami sampaikan. Sebelumnya ucapan terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Ayen. Tuhan memberkati. Mungkin satu lagi teman-temannya. Pak Tukri. Ya, silakan. Kita beri aplaus juga buat Pak Tukri. Terima kasih, selamat sore. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tukri. Saya Tukri, pengusaha konveksi, punya 3 anak perempuan semua. Ini pertama kali saya dengan Pak Ayen melayani setelah 2 tahun ya. Kami tidak pernah melayani di depan umum seperti ini. Dulu kami sering, tapi selama pandemi ini kami stop ya. Pelayanan kami hanya offline, online maksud saya. Saya mau menyaksikan satu pertolongan Tuhan di mana kita pada saat menghadapi masalah, kita jangan fokus terhadap masalah, tetapi fokus kepada Tuhan. Jadi beberapa tahun yang lalu, ini kejadian mungkin ada 10 tahun yang lalu, saya ini di ujung kebangkrutan. Dan yang menyebabkan saya di dalam persoalan seperti itu, bukan orang lain, tapi orang-orang yang sangat-sangat saya percaya, yang berkompeten secara keuangan, segala macam, itu orang yang sangat layak saya percaya. Kakak saya sendiri. Jadi inilah kesalahan saya ya. Kita ini diajarkan jangan mengandalkan manusia, siapapun itu. Tapi kita tetap harus mengandalkan Tuhan. Nah, waktu itu saya terlalu mengandalkan kakak saya. Ceritanya kakak saya ini dia mau membuka hubungan bisnis dengan saya. Kakak saya termasuk salah satu distributor barang konveksi yang cukup besar di Surabaya. Pada saat itu dia lihat barang saya cukup bagus, dia mau eksklusif 1 tangan. Dia kontrak barang saya, dia bilang berapapun kamu sanggup buat kirim ke saya. Kamu gak usah kirim ke pelanggan yang lain. Saya ambil semua. Tentu saya senang, ini kan kakak saya sendiri. Pertama, barang saya dijamin terserap semua. Kedua, pembayaran saya juga gak pusing. Saya produksi. Terus karena kami ada miskomunikasi, ada yang lapor ke kakak saya bahwa barang saya ini ternyata ada dikirim ke tempat lain. Jadi kakak saya nggak konfirmasi ke saya, dia langsung percaya gitu loh. Lalu barang saya dia stop. Dia bilang, barang apa saja yang belum produksi kamu berhenti aja, dia bilang. Yang udah produksi, yang udah terlanjur kirim nggak apa. Saya bilang, jadi waktu itu saya juga naik darah. Saya bilang oke, nggak apa-apa, saya bilang. Terus saya masuk kamar, kemarin saya memuncak, saya mau nangis tapi istri saya ada di sana, saya nggak mau dia terbawa persoalan saya. Saya ke kamar saya sendiri, sembunyi, di sana saya nangis. Karena istri saya lagi hamil 8 bulan, 1 bulan lagi melahirkan, dan sebetulnya saya udah nggak pegang uang cash. Semua udah jadi barang itu dia balikkan semua, jadi yang udah dikirim ke tempatnya dia kembalikan semua. Dan nelongso. Karena pertama dia udah stop barang saya jangan dikirim ke siapapun. Berarti saya udah ke
pelanggan lain saya udah putus, udah cukup lama, gak mungkin saya kirim lagi. Dan kedua, barang yang saya produksi ini sudah 8 bulan saya produksi. Jadi boleh dibilang sudah, kalau misalnya saya harus nawarkan ke orang lain itu sudah pernah dapat barang ini. Gak mungkin saya nawarkan barang yang sama ke pelanggan yang sama, ini kan barang fashion. Jadi secara logika ini barang susah laku. Istri 1 atau 2 bulan lagi melahirkan. Sumpek sekali. Tapi puji Tuhan istri saya ini luar biasa. Dia bilang, mungkin kamu ngomong juga terlalu keras sama koko kamu sendiri. Kamu besok pagi temui kokomu, jelaskan, dia bilang. Ya udah, saya bilang, besok pagi saya temui koko saya jelaskan persoalannya nggak seperti itu, saya bilang. Ini saya kirim ke orang lain, bukan barang ini. Jadi ada 2 divisi, divisi A, divisi B. Jadi beda, saya bilang. Ini istilahnya ini yang saya kirim ke orang ini untuk anak perempuan. Yang saya kirim ke kamu, yang kamu kontrak ini barang laki-laki. Jadi beda, nggak bisa disamakan, saya bilang. Ya udah nggak apa-apa, dia bilang. Nanti kamu tunggu aja di rumah. Saya tunggu di rumah 2-3 hari, nggak disuruh kirim balik barang saya. Jadi saya galau sekali. Saya bilang, ini saya nggak mampu jual ini. Dalam hati saya, ini saya nggak mampu jual. Karena barang ini sudah out of date. Nggak mungkin saya nawarkan ke pelanggan lain. Tapi di sisi itu, bulan depan saya nggak ada uang. Karena saya berharap ini barang kirim, koko saya langsung transfer. Dan biasanya itu terjadi seperti itu. Saya kirim 1 minggu dia transfer. Dia nggak terlalu perhitungkan jangka waktu pembayaran. Karena sistemnya dia juga membantu terhadap saya. Tapi karena ini ada orang ketiga yang melapor ini, melapor itu, tanpa konfirmasi kakak saya langsung memutuskan seperti itu. Saya masuk ke kamar, saya bilang, Tuhan ini, barang ini saya nggak mampu jual Tuhan. Tolong saya. Saya nggak minta banyak Tuhan. Tuhan tolong saya agar barang ini 50% laku, saya udah dapat uang. 50%-nya nggak apalah, saya jual pelan-pelan, mungkin dalam 3 atau 6 bulan habis. Saya berdoa, kemudian 2 minggu kemudian, barang ini keluar sedikit demi sedikit, 20% sampai 50%. Hati saya bergirang, puji Tuhan. Saya pikir kenapa saya nggak minta ke Tuhan 80% aja. Modal saya kan kalau 80% modal saya udah kembali. Saya berdoa lagi, Tuhan ini barang udah 50% saya bersyukur. Tuhan tolong saya lagi, ini keluar lagi 30%. Berapa hari lagi keluar lagi. Kemudian saya bilang, kenapa nggak 100% ya Tuhan? Saya berdoa lagi, saya minta 100%, keluar lagi. Saya bilang, Tuhan dalam 1 bulan ini, barang sudah laku 100%. Tapi saya kehilangan waktu 1 bulan. Mestinya bulan kemarin saya udah mendapat profit. Tapi saya kehilangan waktu 1 bulan, saya kehilangan profit. Tolong saya Tuhan. Singkat cerita, barang ini laku 300%. Kenapa saya berdoa seperti ini, tawar-menawar? Saya terinspirasi dari kejadian Sodom dan Gomora. Waktu Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan bilang dia mau menghancurkan Sodom dan Gomora karena dosa orang di seluruh kota itu. Tapi Abraham bilang kalau ada 50 orang bagaimana? Terus Abraham turun lagi, kalau 45 orang bagaimana? Terus 40 orang bagaimana? 30 orang bagaimana? 20 orang bagaimana? Terakhir 10 orang bagaimana? Coba nanti baca itu. Saya terinspirasi seperti itu. Jadi singkat cerita 300% terjual, akhirnya saya diangkat dari sana. Omset saya tadinya misalnya 10 juta jadi 30 juta. Dan barang saya bisa ekspor. Tapi kejadian itu tidak membuat saya ini mengampuni kakak saya. Kebencian saya itu terus ada, membara gitu loh. Saya mau tunjukkan ke koko saya bahwa kamu lebih percaya fitnahan orang tanpa konfirmasi, tanpa apa, kamu memutuskan seperti ini. Terhadap saya yang bisnisnya baru mulai bangun, baru mau mulai berkembang, kamu tekan sampai ke jurang kebangkrutan dan tanpa peduli. Kakak saya itu sistemnya dia menganut sistem kalau mencapai kesuksesan itu nggak ada belas kasihan. Tiap-tiap adiknya itu dididik seperti itu.
dengan cara seperti itu. Jadi adik itu dibuat seperti itu. Jadi saya ini menyimpan satu kepahitan kepada kakak saya sampai masalah ini berpengaruh ke dalam rumah tangga saya. Jadi saya punya anak 3 perempuan, itu dengan istri saya itu akur gitu loh. Akur, mereka itu selalu bisa apa ya, seperti teman gitu. Ngomongnya enak, nonton sama-sama, nah terus langsung cerita-cerita. Nah kalau setiap mereka begitu, saya ke kamar sendiri, tidur sendiri, saya biarkan mereka. Terus seperti itu. Anak saya yang paling kecil itu, dia suka coret-coret ya, gambar-gambar, udah coret, dia tempel di kulkas. Kulkas itu kan besar, ada magnet-magnet itu, dia tempel. Setiap dia bikin coretan, lukisan, dia tempel. Tapi setiap saya pulang, misalnya saya pulang dari luar itu kedengaran suara mesin mobil saya itu langsung dilepas semua itu, karena saya nggak suka. Nah itulah, karena saya menyimpan satu kepahitan seperti itu, sampai anak saya itu seperti itu. Sampai saya bergabung di dalam komunitas FGB ini tadi, nah, saya baru tahu, kita buat apa kita menyimpan satu kepahitan seperti itu. Kalau kita menyimpan kepahitan kan sama seperti kita mengharapkan orang mati, tapi kita sendiri yang minum racun. Sekali lagi teman saya ini, Pak Budi ini yang sharing-sharing dari sana, saya bisa melepaskan pengampunan. Setelah saya melepaskan pengampunan, memang bisnis saya langsung naik. Nggak pakai lama, Tuhan menolong saya, membantu saya hanya 3 bulan. Jadi intinya, poinnya yang di sini yang saya mau sampaikan bahwa apapun persoalan kita, pertama kita jangan fokus kepada masalah yang kita anggap mustahil, tapi bagi Tuhan itu hanya 3 bulan aja. Dia bukan menyelesaikan persoalan saja, bahkan dia angkat saya. Barang saya bukan tadinya hanya jual ke koko saya, sekarang bisa ekspor melalui kejadian ini. Jadi poin pertama seperti itu ya, jangan mengandalkan manusia. Kedua, jangan terlalu fokus kepada masalah. Ketiga, ketika kita dibanting ke bagian yang bawah yang kita anggap bagian yang terpuruk sekalipun, seperti yang saya alami, justru itu saat itu kita akan melenting ke atas. Ya, ini kesaksian saya, terima kasih. Terima kasih Pak Tukri. Inti dari 2 kesaksian kalau kita lihat, ya firman Tuhan itu tadi ya. Kalau kita tidak lari dari persekutuan, kita tidak lari dari ibadah, pasti kita akan kuat di dalam Tuhan ya. Amin ya. Kita akan double porsi baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Tapi di ayat 1 Timotius 4:8 itu tadi mengatakan demikian. Tapi 7-nya itu katakan begini, latihlah dirimu beribadah. Ternyata bukan hanya fisik, ibadah itu juga harus dilatih begitu. Supaya apa? Karena begini, kalau saya tidak ke gereja minggu ini, terus saya berdoa, Tuhan, saya akan ke gereja minggu depan dengan hati yang lebih menggebu-gebu. Jadi mau double porsi begitu. Nah, nanti minggu depannya lagi, saya tidak sempat ke gereja, Tuhan ampuni saya. Saya akan balas kerinduan saya untuk pergi ke gereja 3 kali lebih antusias. Minggu ketiga, saya percaya tidak akan terjadi itu teman-teman. Tambah malas, tambah hilang, tambah tidak akan mau untuk kita beribadah. Justru itu firman Tuhan katakan, latihlah dirimu beribadah. Ya, ayat 9 bilang perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Jadi ini bukan dari saya, tapi dari firman Tuhan. Oke. Saya coba sharing mengenai ucapan syukur ya. Jadi ucapan syukur ini ada di mana-mana. Baik di motivator, baik di gereja, baik di
Di agama lain ucapan syukur juga ada. Jadi akhir tahun 2022 kemarin, saya berpikir berdoa begini, Tuhan, apa bekal tahun 2023 buat saya gitu. Apa yang Tuhan mau kasih begitu. Saya doa-doa karena begini, di tahun 21 tahun 1918 itu saya mengalami keterpurukan di ekonomi juga begitu. Nah, lalu 2022 itu tahun kemarin saya dipulihkan. Tapi di tahun 2023 itu sudah diprediksi oleh pemerintah bahwa tahun 2023 ini perekonomian akan suram, ya. Negara-negara banyak berhutang begitu dan akan terjadi juga banyak pengangguran. Lalu saya berdoa, apa bekal saya Tuhan untuk menghadapi tahun 2023? Ternyata Tuhan kasih saya di 1 Tesalonika 5 ayat 16 begitu. Coba bisa dibuka. Nah, ini tidak umum buat kita ya. Nah, iya, karena enggak asing firman Tuhan. Saya sudah baca dari dulu-dulu dan saya sudah tahu, tapi kok akhir tahun Tuhan bekali saya ini, bersukacitalah senantiasa. Jadi ternyata bersukacitalah senantiasa ini bukan akibat dari sesuatu lalu kita bersukacita. Jadi bersukacita itu adalah hasil. Jadi bukan hasil dari sesuatu yang kita lihat ya. Artinya begini, di saat saya pakai mobil baru, rumah baru, itu saya akan bersukacita. Bukan, bersukacitalah senantiasa. Jadi artinya apapun keadaan kita, bagaimanapun keberadaan kita, Tuhan mau kita tetap bersukacita, begitu. Nah, ini saya bersyukur saya akan belajar Tuhan untuk di tahun 2023 itu menaruh ini semua firman Tuhan ini. Nah, lalu 1 Tesalonika 5:17 itu bilang tetaplah berdoa. Jadi tetaplah berdoa itu kalau dalam bahasa Inggris itu tulis begini, pray without ceasing. Jadi berdoa yang tiada henti-hentinya begitu. Nah ini tetaplah berdoa. Saya percaya begini teman-teman. Kehidupan rohani kita tidak akan lebih tinggi daripada kehidupan doa kita, ya. Jadi kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, itu hidup doanya juga harus. Jadi kita lihat seseorang itu hidup di dalam Tuhan itu ya dari doanya itu. Enggak mungkin doanya kecil terus pertumbuhan rohaninya tinggi, enggak. Jadi kehidupan doa tidak akan lebih tinggi begitu ya. Nah itu Tuhan mau saya begitu. Mana bisa begitu tetap berdoa tiada henti-henti. Ternyata dalam setiap perkataan saya kepada teman, kepada konsumen, kepada itu, kepada istri, anak, itu adalah ungkapan doa saya kepada Tuhan. Begitu. Tadinya kasar, mudah tersinggung, tapi kalau dengan customer dilecehkan enggak apa-apa. Enggak bisa begitu begitulah. Jadi Tuhan mau tetaplah berdoa. Lalu yang terakhir, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Memang begini teman-teman, banyak hal-hal di dunia ini yang menarik tapi tidak penting. Tapi ada juga hal-hal yang penting tapi tidak menarik. Itu selalu yang kita hadapi ya. Jadi ada hal-hal penting tapi tidak menarik. Ada yang menarik tetapi tidak penting. Nah, menarik tidak penting itu ada satu, mungkin ada ibu-ibu tapi saya harus katakan ini saya.
Waktu itu ada satu artis ketangkep begitu karena prostitusi. Jadi ternyata pembayarannya itu mahal begitu loh, puluhan juta waktu itu, saya lupa 90 juta. Loh, iya, Bapak ingat mungkin ya berita itu. Loh, saya itu loh cari di TV, cari di YouTube, orang itu mau lihat wanita ini seperti apa sih begitu. Tapi dalam pencarian saya lihat, saya cari, ya saya jadi mengerti gitu loh. Ada hal-hal yang menarik tapi tidak penting. Itu sebenarnya tidak penting begitu. Tapi ada yang penting tapi tidak menarik ya, kayak baca firman, kita datang beribadah. Nah, 3 poin ini, itu Tuhan berbicara di saya, ini yang penting begitu loh, bagi hidupmu. Jadi bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena apa? Karena itu yang dikehendaki Allah bagi Kristus Yesus di dalam kamu, di dalam saya. Saya berpikir begini, yang ketiga ini ya, mengucap syukur ya. Harus mengucap syukur seperti apa begitu? Kita orang-orang percaya kepada Tuhan. Karena begini, mengucap syukur ini kan tadi saya katakan, ada juga motivator-motivator itu juga mengatakan kalau kita menghadapi masalah ya mau tidak mau mengucap syukur. Agama lain juga mengajarkan mengucap syukur begitu. Lalu di kita itu mengucap syukurnya apa sama seperti itu? Kalau sama saya berpikir, wah ya saya nggak yakin gitu loh, pasti beda. Karena kita adalah kebenaran dan hidup begitu. Pak Tukri bisa kasih salah satu teman di sini, mungkin punya pengalaman enggak bapak-bapak atau ibu dalam hal mengucap syukur? Beri satu kesaksian buat kita. Coba walaupun di kursi. Pak siapa? Pak Kini. Ya. Kalau saya asli berdiri. Boleh terserah. Berdiri dan menghadap ke depan mestinya, bukan ke saya. Kalau saya Pak, Iya. asli selalu mengucapkan syukur setiap saat. Iya. Karena apa? Saya tadinya terpuruk sekali. Kemudian saya diberi Tuhan, mungkin diberkati sama Tuhan, sehingga saya sudah dipulihkan kembali dari terpurukan itu. Lah, bagaimana saya mengucapkan syukur sama Tuhan setiap saat? Saya selalu ingat dulu-dulunya, kok bisa begitu saya sekarang? Jadi saya selalu mengucap syukur, Tuhan itu baik. Jadi saya selalu mengucap syukur, setiap saya diam sendirian, selalu saya mengucap syukur. Saya kadang-kadang saya menjadi kok, saking dari senangnya saya. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Saya selalu mengucap syukur setiap saat. Itu saya. Amin. Tadi dikatakan mengucap syukur, bersukar apa? Pak Kini? Itu asli gitu loh. Asli. Tapi saya kurang percaya kalau itu asli. Maksudnya begini, beliau dipulihkan begitu. Bagaimana kalau yang tidak dipulihkan? Ada nggak di sini bisa mengucap syukur? Nah, yang lain. Nah, Pak, mari. Tidak apa-apa, Pak. Bukan saya guyon-guyon ini, cuman cuman just joke. Shalom, selamat sore menjelang petang ya. Untuk mengucap syukur di dalam segala hal, puji Tuhan sih. Puji Tuhan, saya mampu. Dari terbiasa dengan kehidupan yang gampang cari uang, terus begitu jatuh, dan sekarang saya asli dari Surabaya. Kalau masalah bisnis, untuk kegiatan bisnis saya belum pernah menjalani. Saya hanya sebatas karyawan, dengan gampangnya cari uang, dengan kebutuhan yang harus saya penuhi, gampang. Begitu saya datang ke Probolinggo, numpang mertua,
dengan kehidupan yang dibalik mulai nol. Tapi puji Tuhan, dari situ saya coba menikmati Tuhan bekerja di dalam hidup saya. Pada intinya bersyukur, kalau buat saya ini ya, buat saya bersyukur itu gampang kok, bukan hal yang susah. Tinggal kita yang mau menerima mujizat Tuhan, mau menerima kebaikan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Puji Tuhan, saya yakin semua pasti mampu untuk bersyukur. Dalam keadaan jatuh, terpuruk seperti apapun, selama kita bisa menikmati, kita bisa menikmati proses Tuhan di dalam hidup kita. Saya yakin semua pasti bisa. Karena puji Tuhan saya mengalami sendiri. Oke, terima kasih. Cukup ya. Cukup. Pak Kini tadi mau nambahi. Ya, silakan. Enggak apa-apa, pakai mic biar teman-teman dengar. Biasanya orang kalau masih belum artinya dipulihkan oleh Tuhan, itu tidak mungkin bisa mengucap syukur terlalu dalam keadaan terpuruk. Iya. Tapi kalau saya dalam keadaan apapun sekarang, saya selalu mengucap syukur. Karena apa? Dikasih kesehatan, enak makan, sudah itu kita sudah mengucap syukur, kan gitu aja. Tapi kalau orang belum pernah, artinya belum pernah dikasih kenikmatan, artinya dipulihkan lagi oleh Tuhan, diberkati sama Tuhan, itu mungkin susah mengucapkan syukur tuh. Kenapa tuh? Aku kok gini terus ya, kok gini-gini. Tidak kira mengucap syukur, tidak ada itu. Iya. Tidak ada. Tidak mungkin. Ya, tapi kalau orang sudah kayak seperti saya ini, ya maaf ya saudara-saudara semua ini ya. Ini bukan ngolpok ini, aslinya ini. Asli ya. Aslinya ini, bukan omong-omong yang tidak itu, bukan Bapak aslinya. Pak Kini jual madu enggak? Jual madu pasti asli. Iya, asli. Karena dari terpuruk sekali sampai Tuhan menjamah saya dipulihkan kembali ya, 100% ya, kurang lebih ya 250%-an gitu kira-kira. Gitu. Jadi sekarang saya di dalam apapun saya selalu mengucapkan syukur gitu. Ya. Walaupun di bagaimanapun, karena sudah tahu, oh ini rencana Tuhan yang terbaik. Terima kasih. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya panggil Pak Asli aja deh. Asli mengucap syukur. Jadi maksudnya Pak Kini sangat sulit untuk kita kalau belum dipulihkan. Hampir-hampir tidak mungkin, mustahil ya. Betul kan? Ya tadi Pak Kini bilang tidak mungkin. Tapi firman Tuhan kalau kita kembali, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Kayaknya susah. Jadi firman Tuhan ini keliru kira-kira. Coba ya kita mulai ya, kita bahas lagi. Memang gampang memang kalau kita di apa yang kita mau, apa yang kita minta itu diberikan Tuhan, terus kita katakan kita mengucap syukur, terima kasih. Artinya kan terima kasih begitu. Nah, bagaimana kalau kita kehilangan mobil harus diserahkan tadi, rumah harus diserahkan, toko harus diserahkan, terus kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Saya berpikir begini, teman-teman, waktu kita menasehati teman-teman kita, saudara kita yang mengalami demikian, apa yang sering kita katakan? Ya, mau tidak mau mengucap syukur begitu. Karena apa? Percaya saja, kamu akan menerima kembali bahkan berlipat kali ganda, iya kan? Sering begitu. Saya berpikir, Tuhan kalau cuman itu, saya dipulihkan untuk itu, tidak sama dong dengan apa yang dunia berikan begitu, apa yang motivator berikan. Ini saya berpikir begitu. Jadi saya kepingin tahu mengucap syukurlah dalam segala hal. Apa sama dengan agama lain begitu?
Agama lain juga mengatakan demikian. Kalau kamu kehilangan dompet, uang, ya sudah, lepaskan itu, mengucap syukur. Nanti barokah itu datang kembali begitu. Apa seperti itu? Tapi saya mau minta lebih sama Tuhan. Saya percaya tidak sampai di situ aja Tuhan. Lalu saya diberi Tuhan di Mazmur 9 ayat 1. Mazmur 9 ayat 1, bisa dibukakan. Nah, Mazmur 9 ayat 1 itu bilang begini, untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben, Mazmur Daud. Ini Daud bermazmur, ya. Dia katakan begini, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab ia baik, bukan hanya sampai di situ loh teman-teman. Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab Pak Amin baik kepada saya. Aku mau bersyukur sebab artinya begini teman-teman. Bersyukur diakibatkan sebab lawan kita, itu kita bisa begitu. Tapi bersyukur Daud ini mengajak kita jauh lebih di atas sedikit daripada baik begitu. Daripada Tuhan baik. Tapi mau bersyukur dengan segenap hati. Artinya begini, kalau Tuhan baik, itu kita bisa merasakan, saya dipulihkan, saya diberkati, saya mau bersyukur. Tapi kalau Pak Amin berkati saya mau bersyukur begitu loh. Iya, kalau Pak, ya. Nah, masalahnya begini, dituntut Mazmur Daud ini mengatakan begini, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Jadi Pak Amin baik tidak baik kepada saya, itu saya harus mau bersyukur. Jadi Tuhan itu baik tidak baik, apa yang saya terima maksudnya, itu Daud bisa mengungkapkan ucapan syukur itu gitu loh. Jadi ucapan syukur itu harus dengan segenap hati. Ya, dengan segenap hati, aku mau menceritakan perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria. Ayat 2. Ya, aku mau bersukacita dan bersukaria karena engkau, bermazmur bagi namamu. Ini kalau kita renungkan ya, saya renungkan ini luar biasa. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena engkau. Jadi artinya begini, Daud itu tidak punya keinginan yang lain. Tidak punya kepingin mobil mewah sudah, tidak punya kepingin rumah mewah. Dia mau bersukacita dan bersukaria itu karena engkau gitu loh. Karena dia memiliki Tuhan itu tidak punya keinginan yang lain itu. Seperti begitu Daud ungkapannya itu. Kalau saya baca, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku tadi ya. Aku mau menceritakan perbuatan lo. Daud ini mau menceritakan perbuatan Tuhan di dalam hidupnya, di dalam kehidupan dia kepada orang lain. Perbuatanmu yang ajaib. Jadi perbuatan-perbuatan Tuhan. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena engkau, bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Apakah kita bisa hari ini? Pasti bisa. Amin. Nah, coba kita lihat ya, perikopnya ayat 1 itu, untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben, Mazmur Daud. Teman-teman, coba di Google, Mutlaben artinya apa? Mutlaben. Mutlaben apa? Ada yang ketemu? Nah, kematian anak laki-laki. Bapak Ibu, kematian anak laki-laki dari Raja Daud ini. Kita tahu siapa? Kira-kira kita tahu ceritanya ya? Ya?
Siapa? Dari anak dari Betsheba itu kan? Iya. Dari istri Uria orang Het itu kan? Dia ngambil jadi istri, lalu ada anak. Ya. Tapi kita lihat ungkapan Daud di Mazmur tadi itu. Seperti apa? Jadi kematian putra, dia bisa bermazmur, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Loh kok bisa? Dengan segenap hatiku loh, bukan sebab Tuhan baik, bukan. Tapi dengan segenap hatiku. Coba kita baca ya. Kita lihat di 2 Samuel 12 ayat 15. Supaya kita tahu ceritanya. Saya bacakan ya. 2 Samuel 12 ayat yang ke-15. Samuel 12 ayat 15. Kemudian pergilah Natan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Next, terus. 16. Lalu Daud memohon kepada Allah karena anak itu, ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu, ia berbaring di tanah. Bagaimana pergumulan Daud terhadap anaknya? Saya percaya di saat kita mengalami pergumulan, baik ekonomi tadi Pak Ayen, dan ini anak, enggak sesuatu yang mudah. Kita percaya juga Daud sama seperti kita, ambil puasa. Ia berpuasa, bergumul, bahkan tidur di tanah itu, di lantai itu. Semalam-malaman ia berbaring di tanah. Karena apa? Hanya ingin memohon belas kasihan Tuhan, begitu. Coba diteruskan. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Seperti apa susahnya Raja Daud itu melihat anaknya sakit. Dia tahu karena perbuatan dia, anaknya sakit. Mungkin ibu-ibu yang lebih merasakan bagaimana kepedihan ya. Jadi Daud seperti itu. Tidak mau makan, berpuasa. Ya. Lalu ayat 19. Ayat 19, ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Jadi akhirnya anaknya tidak tertolong, walaupun dia berdoa semalam-malaman, dia berpuasa, dia tidur di tanah, seorang raja, tapi anaknya tetap mati. Ayat 20. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap, bertukar pakaian, ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Nah ini kita lihat, saya nggak tahu, mungkin penyembahan ini di Mazmur tadi itu. Ya, di Mazmur 9 ayat 1 dan 2 itu, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkannya kepadanya roti lalu ia makan. Apakah setiap kita bisa melakukan hal demikian? Di saat kehilangan mobil, terus kita berdoa, kita mengucap syukur, lalu ya wes, kita makan, kita tidur yang enak. Bisa? Kok Ayan bisa waktu itu? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi Daud melakukan hal demikian. Nah ini yang membedakan ucapan syukur kita orang percaya kepada Yesus. Apa? Ternyata ini rahasianya teman-teman. Ayat 22.
Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Jadi ini pengharapan Daud, tetapi itu tidak terjadi. Bagaimana saya mempertahankan rumah saya di tahun 2021 supaya tidak terjual? Kami berdoa sepakat suami istri anak-anak, jangan Tuhan, jangan ambil rumah ini. Tetapi apa yang terjadi? Rumah ini harus dijual. Padahal begini, saya punya aset yang lain sih. Rumah-rumah yang lain yang investasi gitu loh. Saya berusaha jual ini walaupun murah, enggak laku-laku. Di saat saya suruh orang milih semua yang ada aset saya jual, itu ternyata rumah saya yang orang mau beli begitu. Waduh. Tuhan engkau baik, bisa enggak bisa gitu. Tapi saya belajar dari Daud ya. Ayat 23. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Aku yang akan kembali kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Inilah ucapan syukur bagi kita orang-orang percaya. Aku yang akan kembali kepadanya. Mungkin Bapak Ibu saat-saat ini kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan pekerjaan, kehilangan segala-galanya. Ucapan syukur itu aku yang akan pergi kepadanya. Artinya kita orang-orang yang memiliki pengharapan. Jadi kehilangan itu hanya sesaat begitu. Tetapi Daud, dia tahu anaknya mati, dia langsung mandi, dia makan. Karena apa? Dia tahu suatu saat dia akan bertemu kembali kepada anaknya. Jadi hari ini jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Karena ia baik, tapi kita mau dengan sepenuh hati mengucap syukur. Karena apa? Karena kita tahu aku akan bertemu kepada Tuhan. Ya. Nah ini kalau mindset ini kita masukkan dalam hati kita, apapun yang ada di dunia ini kita kehilangan, percaya selama Kristus, selama Yesus Kristus ada di dalam hidup kita, kita tidak ada kehilangan satu apapun. Tidak akan ada kehilangan satu apapun. Jadi kekecewaan, ucapan syukur, mandi. Langsung makan yang enak koyen, enggak perlu khawatir, ya, enggak perlu khawatir akan hari esok. Enggak, aku yang akan pergi ke sana. Tetapi ia tidak kembali kepadaku, karena yang dari surga mau ke bumi terlalu mahal biayanya malah, ya, terlalu mahal. Bagaimana Lazarus dengan orang kaya itu, dia minta terlalu mahal, enggak bisa. Terima kasih Bapak Ibu untuk sharing hari ini. Saya percaya ucapan syukur kita berbeda dengan apa yang diberikan dunia. Ucapan syukur kita adalah karena kita memiliki pengharapan. Karena jauh lebih besar Yesus yang kita terima hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur. Ada satu paradigma baru, biarlah Engkau berikan buat setiap kami pada malam hari ini di tempat ini. Engkau sungguh baik ya Tuhan, karena kami mau senantiasa bersuka cita, kami mau tetap berdoa, kami mau selalu mengucap syukur. Karena kami tahu semua ini ya Tuhan, Engkau kehendaki di dalam Kristus Yesus bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kami percaya suatu saat nanti kami akan bertemu muka dengan muka bersama Engkau. Nah inilah pengharapan di dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati GBI Mawar Saron di Maron ini. Kami percaya iman daripada jemaat Tuhan Engkau tumbuhkan Tuhan, dan gembala
Tuhan berikan hikmat di dalam memimpin gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera, sukacita senantiasa ada di dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus katakan, amin. Hari ini kita disegarkan dengan yang berbeda dari biasanya. Ini ciri khas daripada Full Gospel. Dan kebetulan Bapak Budianto Leho ini adalah gurunya Full Gospel atau dari bagian Teaching and Training Nasional FGB. Terima kasih Pak Leho sudah sampai di GBI Maron. Terima kasih juga Pak Tukri. Kalau saudara di sini yang FGB Men juga banyak saya lihat. Kalau pingin tahu siapa bagian voice atas-atasnya, ini beliau orangnya, Pak Tukri. Pak Tukri adalah bagian voice. Jadi, dan kalau Pak Kim Sao, saya baru kenal sekarang ya, tapi Pak Kim Sao sudah terkenal lama. Terima kasih untuk kesaksiannya. Kita disegarkan, kita tahu saudara banyak hal di dalam kehidupan kita, di dalam ketidaknyamanan, tetapi Tuhan pakai setiap peristiwa di dalam kehidupan kita untuk menghantarkan kita untuk ketemu dengan satu pribadi tempat kita berharap dan pribadi yang menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Karenanya kita yang sudah terima Tuhan, kita yang sudah diberkati melalui suka duka perjalanan yang ada, hendaklah kita tetap fokus kepada rancangan rencana Allah, yaitu rancangan rencana damai sejahtera, rancangan sukacita yang mendatangkan hari esok yang penuh dengan harapan. Dan setiap janji Allah adalah ya dan amin. Tetapi kuncinya satu, di dalam Kejadian 1 ayat 31, ketika Tuhan telah menciptakan segala sesuatu, di sana dikatakan bahwa semua ciptaan Tuhan melihat segala ciptaannya sungguh amat baik. Tidak ada selain daripada kebaikan di dalam Tuhan, dan kita semua tentu akan menikmati semua kebaikan Tuhan, tetapi syaratnya kita harus melekat, mengucap syukur senantiasa di dalam segala keadaan. Amin. Amin. Saudara yang diberkati harus lebih mampu untuk mengucap syukur. Amin. Amin. Apalagi saudara yang saat ini mungkin sedang ada dalam problem, masalah atau apapun itu, percaya itu cara Tuhan untuk membawa saudara alami kuasa Tuhan, bukan kata orang, tetapi Tuhan mau bawa saudara alami kuasa Tuhan, alami pertolongan Tuhan, oleh karena Tuhan sendiri yang menyatakan di dalam hidup saudara. Karenanya apapun yang kita alami, mengucap syukur senantiasa. Terima kasih sekali lagi Bapak Budianto Leho, terima kasih Bapak Tukri, Bapak Kim Sao untuk kesaksiannya, di mana melalui keterpurukan ekonomi Bapak-bapak ini alami Tuhan. Demikian juga saya yang ada di tempat ini melalui keterpurukan ekonomi ditolong Tuhan secara ajaib 3 bulan saya dipulihkan, saya bisa bangkit kembali, dan sampai saat ini saya ingin mempersembahkan hidup saya menjadikan Tuhan sebagai yang terutama di dalam hidup kita. Saudara yang diberkati saat ini, jangan lupa bahwa di dalam setiap berkat yang Tuhan berikan, di sana Tuhan juga menunggu setiap ucapan syukur saudara, karena bukan karena kuat gagah kita, semua hanya karena Tuhan. Kita satukan hati di dalam doa, kita mengucap syukur. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk sore hari ini, di mana Tuhan oleh karena kemurahan kasih dan anugerah-Mu yang Kau nyatakan, kami bisa datang beribadah, kami melayani menyenangkan hati-Mu melalui setiap pujian penyembahan, dan kami diberkati dengan sharing-sharing yang membangun, kesaksian tentang pergumulan dan pertolongan-Mu yang dinyatakan. Demikian juga dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu yang Kau utus. Tuhan, biarlah kiranya setiap firman yang sudah kami terima, setiap kesaksian yang kami terima akan menjadi kekuatan bagi setiap kami, dan Tuhan, Kau menolong dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk supaya firman ini tetap menjadi
kekuatan di dalam hidup kami menjadi langkah-langkah baru dan terlebih membawa kami untuk kami lebih mengenal Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat, sehingga kami semakin hari semakin mengasihi Engkau, semakin hari semakin mengandalkan Engkau, semakin taat setia kepadamu, dan Tuhan biarlah kami senantiasa diberkati. Bapak yang baik, menghantarkan juga untuk saudara kami yang sudah Engkau pakai sore hari ini untuk melayani, tim daripada FGP MFI, mereka yang datang dari Surabaya, Tuhan, mereka akan kembali ke Surabaya. Biarlah Tuhan Allah Immanuel, Allah yang menyertai, menghantar sampai di tempat ini, dan Allah juga yang akan menyertai, menghantar saudara kami ini pulang ke rumah masing-masing dengan selamat dengan pertolongan-Mu. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan, oleh karena kebaikan yang Kau nyatakan, Kau pakai saudara kami ini lebih heran, lebih dahsyat. Kau berkati di dalam pelayanannya, Engkau berkati di FGP MFI, Engkau berkati juga di dalam setiap usaha pekerjaan dan keluarganya, terlebih Engkau berkati imannya untuk terus bertumbuh dan bertambah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami akan akhiri pada sore hari ini. Kami akan pulang, kami akan tinggalkan tempat ini. Biarlah kiranya Allah Immanuel menyertai setiap kami untuk kami tiba di rumah dengan selamat, dan kami besok akan kembali berkarya. Dan biarlah Tuhan Kau menyertai senantiasa dalam setiap karya kami, karena kami tahu hanya keberhasilan yang daripadamu yang menjadikan kami kuat dan kami menang menghadapi segala perkara yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami akan mengangkat kedua tangan kami untuk kami terima berkat-Mu. Saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan, sebab kita tahu di dalam persekutuan dengan Tuhan setiap jerih payah tidak akan sia-sia. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Katakan amin. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Katakan amin. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan segala kelimpahan kasih karunia, damai sejahtera, sukacita Allah mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.